Al-istiwa alal arsh, istiwa di atas arash. Jadi Allah punya sifat istiwa di atas arash, maknanya bersemayam di atas arash. Arash itu adalah benda, arash itu adalah makhluk, arash itu adalah tempat. Jadi Allah bersemayam di atas arash, di atas tempat namanya arash. Berarti Allah bertempat, iya. Tapi tempatnya Allah tidak sama dengan tempatnya makhluk. Sebagaimana Allah mendengar, iya, tapi tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Allah melihat, iya, tapi tidak sama dengan melihatnya makhluk. Asy-Syura surah yang ke-42 ayat 11, laisa kamitslihi syai'un. Tidak satupun yang serupa dengan Allah. Ini sudah kita bahas. Nah, istiwa ini termasuk sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah yang tidak selalu melekat pada zat Allah. Kadang ada, kadang tidak. Ini sesuai dengan masyiah Allah, kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah istiwa di atas arash. Kalau Allah menghendaki, Allah akan turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, sebagaimana yang diberitakan Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Muslim. Nah, jadi al-istiwa 'alal 'arsy ia termasuk sifat fi'liyah. Allah mengabarkan bahwa dia bersemayam di atas arash pada 7 tempat di dalam Al-Quran. Ya, di dalam Al-Quran ini tidak kurang dari 7 tempat diceritakan oleh Allah. Allah sendiri yang mengatakan bahwa beliau istiwa di arash. Nah, sekarang kita telusuri satu persatu. Pertama, ada di Al-A'raf, di surah yang ke-7 ayat 54. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Rabb kalian ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Ayyam jamak dari yaum. Yaum artinya hari, ayyam beberapa hari, yaitu 6 hari. Ibnu Katsir menafsirkan 6 hari yang dimaksud mulai dari Ahad. Ya, kita tidak lagi bicara minggu ya. Tolong, kita coret minggu, kita ganti Ahad. Jangan lagi bicara seminggu, tapi sepekan. Jangan lagi bicara minggu depan, tapi pekan depan. Minggu lalu, ganti dengan pekan yang lalu. Nah, mulai daripada Ahad. Kalau kita sudah ngaku hijrah, ya begitu. Termasuk nama hari kita hijrah, kita pindah. Nomor 2, Senin. Yang ketiga, Selasa. Yang keempat, Rabu. Yang kelima, Kamis. Yang keenam, Jumat. Itulah 6 hari yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7, Jumat. Jadi Sabtu tidak masuk.
Sabtu tidak masuk, cuma 6 hari bukan 7 hari. Kemudian thumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian dia bersemayam di atas arasy. Ya. Jadi istiwa artinya bersemayam. Yang kedua, ada di Yunus surah yang ke-10 ayat 3. Yunus surah yang ke-10 ayat 3. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Rabb kalian ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas arasy. Jadi karena sama, tidak kita uraikan. Berlanjut, Ar-Ra'd surah yang ke-13 ayat 2. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha thumma istawa 'alal 'arsy. Allah lah yang telah meninggikan langit tanpa tiang. Ya. Kemana mau dicari tiangnya langit? Enggak ketemu. Memang enggak ada. Ya. Rumah sekecil apapun ada tiangnya. Tapi langit yang demikian luas tidak ada tiangnya. Itulah maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Allah katakan sesungguhnya Allah lah yang telah meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Tarawnaha, ya, sebagaimana yang kamu lihat. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Selesai menciptakan langit, kemudian dia bersemayam di atas arasy. Ya, istiwa di atas arasy. Yang keempat, ada pada Thaha surah yang ke-20, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yaitu Rabb yang maha pemurah. Ar-Rahman yang maha pemurah, yang bersemayam di atas arasy. Lalu yang kelima, ada di Al-Furqan. Di Al-Furqan surah yang ke-25 ayat 59. Tsumma stawa 'alal 'arsy Ar-Rahmanu. Ya, cuman redaksinya saja yang berbeda-beda. Susunan redaksinya saja yang berbeda. Kemudian dia bersemayam di atas arasy, dialah yang maha pemurah. Nah, lalu yang keenam ada pada surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah ayat 4. As-Sajdah surah yang ke-32 ayat 4. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas arasy. Nah, lalu di Al-Hadid surah yang ke-57 ayat 4 juga seperti itu redaksinya. Cuman di awalnya bukan Allahul ladzi tapi huwallazi. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy.
Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian dia bersemayam di atas arasy. Nah, 7 ini dalil dari Al-Quranul Karim. Nah, kemudian akan kita temukan dalil dari hadis dan juga ijtima para ulama di kalangan sahabat salaful ummah. Di dalam ketujuh ayat ini, kata penulis, lafaz istiwa datang dalam bentuk lafaz yang sama. Tidak ada bedanya. Hal ini menyatakan bahwa yang dimaksud adalah maknanya yang hakiki, yang tidak menerima takwil, yaitu ketinggian dan keluhurannya di atas arasy. Tidak menerima takwil, tidak menerima tahrif, ya, penafsiran atau pemalingan makna kepada yang lain. Nah, kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan ada 4 makna daripada istiwa ini. Ini diterima juga dari salaf. Lihat catatan kaki, footnote nomor 25, istiwa mempunyai 4 makna. Pertama, irtifa', artinya tinggi. Jadi istiwa itu di tempat yang tinggi, yaitu di atas arasy. Yang kedua, ulu. Ulu itu juga sebenarnya tinggi, ya, tapi di sini disebut luhur. Yang ketiga, su'ud, artinya naik. Dan yang keempat, istiqrar, maksudnya menetap dan bertahta. Itu yang dimaksud dengan istiwa. Arasy menurut bahasa, yaitu bahasa Arab, adalah singgasana untuk raja. Singgasana untuk raja itu disebut dengan arasy. Sedangkan yang dimaksud dengan arasy di sini adalah singgasana yang mempunyai berapa kaki, yang dipikul oleh malaikat. Ia merupakan atap bagi semua makhluk, sedangkan bersemayamnya Allah Subhanahu wa ta'ala di atasnya ialah yang sesuai dengan keagungannya. Kita tidak mengetahui kaifiatnya, caranya, sebagaimana kaifiat sifat-sifatnya yang lain. Akan tetapi kita hanya menetapkan sesuai dengan apa yang kita fahami dari maknanya dalam bahasa Arab, sebagaimana sifat-sifat lainnya, karena memang Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Nah, sekarang kita lanjutkan. Jadi, istiwa itu artinya bersemayam. Alal arsh, di atas arasy. Arasy itu adalah singgasana. Jadi Allah bersemayam di atas singgasana. Nah, tapi ingat kembali, definisi memahami tauhid asma wa sifat, kita wajib beriman, wajib menetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana yang telah disampaikan Allah dalam Al-Quran, disampaikan oleh Rasul dalam hadis yang sahih, tanpa adanya takwil atau tahrif. Ya, ini pengulangan saja, yaitu penafsiran atau pemalingan makna. Tidak boleh ditafsirkan, tidak boleh dipalingkan maknanya. Istiwa maknanya bersemayam, ia bersemayam, jangan dirubah-rubah. Alal arsh, di atas singgasana, ia singgasana di atas singgasana, jangan dirubah-rubah. Tidak usah pula kita memeras otak, ya,
seperti apa singgasananya Allah, seperti apa Allah itu bersemayam. Ini tidak boleh. Ya, ini yang pertama. Bila takwil, tanpa takwil, tanpa tahrif. Kemudian yang kedua, bila ta'til, tanpa adanya pengingkaran. Ta'til mengingkari. Tidak boleh kita mengingkari sifat Allah. Karena sebagian kaum muslimin meyakini dia tidak membenarkan Allah itu bersemayam di arasy. Lalu, aina Allah? Di mana Allah? Mereka menjawab, innallaha fi kulli makan. Allah itu ada di mana-mana. Allah ada di setiap tempat. Allah ada di atas, Allah ada di bawah. Allah ada di depan, Allah ada di belakang. Allah ada di kanan, Allah ada di kiri. Sampai puncak kesesatannya, Allah ada di lubang kloset. Subhanallah amma yasifun, maha suci Allah daripada yang mereka sifatkan. Ini penistaan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang mentaktil, orang yang mengingkari sifat istiwa. Nah, kemudian yang ketiga, bila takaif, ya, dengan tidak mempertanyakan, ya, tidak boleh mempertanyakan kaifiat caranya istiwa. Makna istiwa jelas, ya, yaitu bersemayam. Makna arasy jelas, singgasana. Jadi Allah bersemayam di atas singgasananya. Tapi kaifiat, cara bagaimana Allah itu istiwa, bagaimana bentuk singgasana Allah, itu tidak boleh dipertanyakan. Nah, ini yang dimaksud bila takrif, ya, tidak boleh bagaimananya. Dulu Imam Malik bin Anas, beliau rahimahullahu taala imam Masjid Nabawi, imam Darul Hijrah, beliau guru Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ada yang bertanya kepada beliau, Tuan Imam, katanya Allahu Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Lalu dibacakanlah Toha yang kita bacakan tadi. Toha surah yang ke-20 ayat 5. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Rahman istiwa di arasy. Bagaimana kaifiatnya? Ini ditanyakan kepada Imam Malik. Imam Malik tidak langsung menjawab. Lama beliau terdiam sambil keringatnya bercucuran. Karena memang ini tidak pernah dipertanyakan orang sebelumnya. Para sahabat tidak pernah mempertanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya beliau menjawab, al-istiwa'u ma'lum, al-istiwa'u ghairu majhul. Istiwa, bersemayam, itu maknanya sudah jelas. Arasy itu singgasana, maknanya sudah jelas. Jadi ma'lum, ghairu majhul sama, ya, sama artinya, sudah diketahui. Karena tadi ada 7 tempat, ya, 7 ayat Allah berbicara tentang istiwa. Wal kaifu ghairu ma'lum, atau wal kaifu majhul. Sedangkan kaifiatnya, caranya, tidak bisa dicapai nalar, tidak bisa diterangkan, karena memang Allah tidak pernah menerangkan cara beliau istiwa. Beliau tidak pernah menerangkan seperti apa arasy-Nya Allah. Maka kita tentu tidak boleh lancang, mereka-reka, mengarang-ngarang.
wal imanu bihi wajib. Beriman dengan istiwanya Allah hukumnya wajib, kata beliau. Jadi kalau tidak percaya dengan istiwanya Allah berdosa. Berarti tidak percaya kepada Al-Quran. Al-Quran yang membicarakan istiwa. Itulah yang banyak kita dengar di ustaz-ustaz di luar sana. Tidak terkecuali ustaz kondang mengingkari istiwa. Mengingkari istiwa. Dengan dalih, kalau Allah istiwa di arasy, bersemayam di atas arasy. Arasy itu adalah tempat. Berarti Allah itu bertempat. Kalau Allah bertempat sama dengan makhluk, kata mereka. Padahal laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sama dengan Allah. Supaya tidak menyamakan Allah dengan makhluk, maka Allah tidak boleh diyakini bersemayam di arasy. Lalu mereka putarlah artinya, mereka takwil, mereka tahrif menjadi istaula. Allah itu berkuasa di arasy. Allah itu menguasai arasy. Itu pemahaman daripada mereka yang suka mentakwil, mentahrif. Kita jawab, Allah istiwa di arasy. Maknanya bersemayam di arasy. Kalau begitu Allah punya tempat, iya. Allah bertempat, iya. Tapi tempatnya Allah tidak sama dengan tempatnya makhluk. Kalau saya duduk di atas kursi, biasanya kursi itu kakinya 4. Satu saja kakinya digergaji, maka saya akan terjungkal. Kenapa? Saya butuh kepada kursi. Saya punya ketergantungan dengan kursi. Tapi tidak demikian dengan Allah. Istiwa di arasy, bersemayam di arasy. Allah tidak butuh kepada arasy. Walaupun arasy itu hancur, Allah tidak akan terjungkal. Allah akan tetap menjadi Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Itulah yang dimaksud dengan laisa kamitslihi syai'. Dan ayat ini adalah lanjutannya, wa huwas samiul basir. Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Kalau dikatakan Allah bersemayam di arasy, berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Bagaimana kalau mengatakan Allah itu maha melihat? Apakah itu tidak menyamakan Allah dengan makhluk? Kita juga melihat. Allah mendengar, kita juga mendengar. Kenapa? Maka kita carikan solusinya. Untuk memahami Asy-Syura surah 42 ayat 11 ini, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu punya sifat mendengar, Allah punya sifat melihat, tapi tidak sama dengan pendengaran kita, tidak sama dengan penglihatan kita. Kita mendengar hanya yang bersuara. Kalau tidak ada suaranya, kita tidak bisa mendengar. Ya, kita sholat berjamaah di masjid yang besar, lalu listriknya mati, otomatis sistemnya tidak aktif. Kita tidak bisa mendengar suara imam dengan baik. Itulah keterbatasan pendengaran kita. Tapi tidak demikian dengan Allah. Walaupun tanpa suara, Allah bisa mendengarkan. Begitupun melihat. Kita melihat dibantu oleh cahaya. Berapa lampu yang dinyalakan? Kalau Pak Edi tidak menyalakan lampu ini, kita tidak akan bisa melihat. Gelap. Tapi tidak demikian dengan Allah. Allah bisa melihat walaupun tanpa cahaya. Maka para ulama sering mengibaratkan, meskipun semut hitam merayap di atas batu hitam di tengah kegelapan malam,
itu tidak luput daripada penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita simpulkan. Allah mendengar tapi tidak sama dengan pendengaran makhluk. Allah melihat tidak sama dengan penglihatan makhluk. Lalu apa susahnya sih memahami Allah bertempat tapi tidak sama dengan tempatnya makhluk? Tempatnya makhluk dijamah oleh semua makhluk. Tapi tempatnya Allah arasy tidak dijamah oleh semua makhluk. Hanya malaikat yang pemikul arasy itulah. Yang lebihnya tidak tahu. Itu bedanya tempat arasy dengan tempatnya kita ini. Nah, kita berlanjut. Nah, jadi kita tidak mengetahui kaifiatnya. Wal imanu bihi wajib, kata Imam Malik. Beriman kepadanya wajib. Maka tidak boleh seorang pun mengatakan ini ikhtilaf. Karena ikhtilaf adalah ranah fikih. Silahkan berbeda mazhab, tidak masalah. Tapi dalam akidah hanya ada satu. Dari 73 firqah, kata Nabi, kulluhum finnar, semuanya neraka. Illa millata wahidah, kecuali satu millah, ini yang benar. Nah, itulah dia firqatun najiyah. Ya, firqah yang selamat. Manhum ya Rasulullah, ketika ditanya oleh sahabat, siapa mereka ya Rasul? Jawab Nabi, ma'ana alaihi wa ashabi, yang aku dan sahabatku ada di sana. Jadi firqatun najiyah, firqah yang selamat dari ancaman neraka, yang pendapatnya, yang pemahamannya sesuai dengan apa yang difahami oleh Rasul dan oleh sahabatnya. Sementara yang difahami oleh Nabi dan sahabatnya, istiwa itu adalah bersemayam, bukan istaula. Ya, jadi istiwa alal arsh adalah bersemayam di atas arasy. Dalil-dalil dari Al-Quran sudah kita bacakan. Walaupun tidak ada dalam kitab, kita bacakan dalil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalil dari As-Sunnah. Ya. Tadi dalil dari Al-Quran. Sekarang dalil dari As-Sunnah. As-Sunnah itu ada berapa? As-Sunnah itu ada berapa? Satu, qauliyah, perkataan. Dua, fi'liyah, perbuatan. Tiga, taqririyah, persetujuan. Ini yang disepakati. Ada lagi yang keempat, tapi tidak disepakati, hammiyah, cita-cita. Cita-cita Nabi yang tidak kesampaian. Nah, ada seorang jariyah. Jariyah ini adalah seorang budak wanita yang kerjaannya adalah penggembala kambing. Ya. Lalu kemudian adalah inspeksi mendadak dari bos juragan kambing. Dia lihat, ada kambingnya satu dilariin serigala. Kambingnya dilariin serigala. Akhirnya dia panggil budaknya yang ditugaskan mengembalakan kambing. Dasar budak gak bertanggung jawab, kerja gak becus. Digamparlah budaknya tadi. Ya, digambar. Budak itu lebih rendah daripada karyawan. Ya, kalau karyawan dipekerjakan dikasih gaji. Kalau budak disuruh bekerja nggak dikasih gaji, cuma dikasih makan doang. Nah, ketika kerja nggak becus, digampar, dimarahi oleh majikannya. Kemudian muncul juga kesadaran bagi majikan, astagfirullah, kok saya tega-teganya menampar wanita ya?
Nah, maka untuk menebus kesalahannya ini, dia akan menjual budak ini, akan membebaskan budak ini. Lalu dia konsultasi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan dari A sampai Z. Nah, ini rencana saya. Bagaimana ya Rasul? Kata Rasulullah, panggil sini budak itu. Bawa sini, panggil sini. Lalu dihadapkanlah budak wanita itu ke depan Rasulullah. Lalu Rasulullah mewawancarai, ya bahasa sekarang, menanyakan. Apa yang ditanyakan Rasulullah? Aina Allah? Di mana Allah? Jariyah tadi menjawab, Innallaha fis sama. Allah itu ada di atas langit. Man ana? Siapa saya? Anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh, budakmu itu, bebaskan dia. Dia seorang wanita mukminah. Ini menunjukkan jawaban budak tadi disetujui oleh Rasulullah. Ini yang dimaksud dengan sunnah takririyah, persetujuan Rasul. Rasul setuju bahwa Allah itu di atas langit. Rasul setuju bahwa beliau adalah Rasulullah. Karena jawaban budak ini benar, maka sebagai apresiasi, sebagai penghargaan, bebaskan dia. Diperintahkanlah kepada majikannya tadi untuk membebaskan. Masya Allah, tidak ada kegembiraan yang lebih gembira bagi seorang budak kecuali merdeka. Merdeka itu nggak gampang, harus menebus diri dulu. Harga budak itu juga nggak murah. Ditebus diri, dibeli diri kepada majikan, lalu kita dimerdekakan, begitu. Sekarang dapat merdeka gratis karena jawaban yang benar dari dia dan diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalil dari as-sunnah, itu sunnah takririyah. Sekarang dalil akal. Dalil akal. Ya. Kita berdoa. Orang berdoa. Siapapun berdoa. Dan kebanyakan orang berdoa itu mengangkat tangan, menadah. Ya. Kenapa menadah? Ke atas. Ya Allah. Ini menunjukkan Allah di atas. Kalau memang Allah itu ada di mana-mana, tentu orang berdoa akan berbagai cara. Ada yang begini, ketika Allah di bawah ada yang begini, ketika Allah di depan ada begini, ketika Allah di belakang begini. Tentu begini berdoa jadinya. Adakah orang berdoa seperti itu? Tidak. Orang berdoa anteng, ya, menampung yang datang dari atas langit, dari atas arasy maksudnya. Nah, maka sempurnalah sudah ketiga dalil, ya, dalil naqli dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian yang kedua dalil akli, dalil akal. Untuk mengakhiri pembicaraan kita, kita sepakat Fir'aun itu kafir. Betul? Ada nggak yang mendebat, yang nggak setuju? Sepakat ya? Sekafir-kafirnya Fir'aun percaya Allah itu di atas. Mana buktinya? Nah, nanti lihat dalam Al-Quran, ada surah Al-Qasas, ada surah Al-Ankabut, ya. Pada suatu ketika Fir'aun menyuruh bala tentaranya mengumpulkan tangga. Dia akan memanjat langit. Dia mau ketemu dengan Tuhannya Musa. Kalau memang Allah itu ada di mana-mana, ngapain Fir'aun ke atas langit? Ya, cukup di bumi saja. Itu menunjukkan ternyata Fir'aun pun walaupun kafir setuju
mengakui Allah itu ada di langit. Nah, kalau demikian, yang mengatakan Allah di mana-mana, yang mengatakan Allah fi kulli makan, lebih sesat daripada Fir'aun. Lebih sesat daripada Fir'aun. Nah, dengan demikian selesailah pembahasan kita tentang istiwa alal arsh. InsyaAllah pekan depan kita berlanjut kepada nomor H, al-ulu, yaitu tinggi, dan al-fauqiyah, di atas. Wallahu ta'ala a'lam. Silahkan yang mau bertanya seputar istiwa alal arsh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit pertanyaannya terkait dengan istiwa arsh. Konsekuensi apa, Ustaz, untuk orang yang masih belum meyakini bahwa Allah itu ada di atas, kita ada di langit, dan sejauh mana ketika ada salah seorang yang akhirnya meyakini, dan seperti apa untuk taubatnya, Ustaz? Afwan. Pertanyaan, sejauh mana konsekuensi ya orang-orang yang masih mengingkari Allah itu istiwa di arsy? Tadi Imam Malik bin Anas mengatakan wal imanu bihi wajib. Mengimani istiwa itu hukumnya wajib. Jadi kalau tidak percaya kepada istiwa itu haram. Berarti tidak percaya dengan Al-Quran. Nah, ini yang pertama. Berarti tidak percaya kepada Al-Quran dan tidak percaya kepada As-Sunnah. Dan juga tidak punya akal sehat. Karena dari akal tadi kita sampaikan. Nah, yang kedua, orang-orang ini ada kemiripannya dengan Yahudi. Mohon maaf, kita tidak menuding saudara-saudara kita Yahudi, tidak. Tapi ada kecenderungan ke arah itu. Karena yang suka merubah-rubah ayat itu ada Yahudi. Ya, yang suka merubah-rubah ayat adalah Yahudi. Lalu bagaimana sikap kita? Tidak usah orang itu dilayani. Setelah kita menyampaikan hujah, setelah kita menyampaikan dalil, mereka masih ngeyel, ya udah, biarkan aja, tinggalkan aja mereka. Merujuk kepada Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 180, dalil asma wa sifat itu. Apa kata Allah? Walillahil asma'ul husna. Hanya milik Allah lah nama-nama yang baik. Fad'uuhu biha. Maka berdoalah kepadanya dengan nama-nama yang baik itu. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Tinggalkanlah orang-orang yang ilhad. Ya. Apa kata Allah? Wa yulhiduna fi asma'ih. Ya. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Tinggalkanlah orang-orang yang ilhad tentang namanya itu. Apa itu ilhad? Ya. Orang ilhad orang yang mengingkari. Ya. Para ulama mengatakan yang ilhad adalah yang melanggar pantangan-pantangan tadi. Dia mentahrif, dia mentakwil, dia mentaktil, dia mentakyif, dia mentashbih, dia mentamfil. Itu orang ilhad. Tinggalkan mereka, tidak usah dilayani. Capek kita. Silahkan mereka bertanggung jawab nanti di depan Allah dan Rasul. Nah, itu sikap kita setelah kita berikan nasihat,
Setelah kita tegakkan hujah, setelah kita sampaikan dalil, masih ngeyel juga, ya sudah, selamat tinggal. Saya masih ada urusan lain. Gitu sikap kita. Wallahu a'lam. Yang lain? Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan dari aras ya. Berarti termasuk malaikat enggak di Ustaz yang bisa di aras? Termasuk malaikat Ya, malaikat. yang di aras itu. Iya. Itu aja. Iya. Iya. Betul. Termasuk malaikat di aras itu, tapi bukan di atas aras malaikatnya. Malaikat itu memikul aras. Ya, malaikat itu memikul aras, bukan di atas aras. Nanti kita sampaikan seperti apa sosok malaikat pemikul aras itu pernah disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi malaikat itu bukan di atas aras, tapi memikul aras. Ya, bahasa yang lebih mudah dicerna menjadi kakinya aras. Ya, aras itu ditunjang oleh malaikat-malaikat yang perkasa. Wallahu a'lam. Silakan, Pak. Bedanya pemahaman ulama salaf dan ulama sekarang tentang makna istiwa itu apakah bedanya itu sampai ke derajat penyimpangan akidah? Lalu sampai sejauh mana tuh suatu ayat bisa ditakwil, ataukah bolehkah emang kita mentakwil ayat atau batasan-batasannya kita mentakwil ayat? Pertanyaannya, apakah semua ayat tidak boleh ditakwil? Atau adakah ayat yang ditakwil? Nah, begitu ya. Nah. Tadi kita sampaikan pemahaman kita adalah ala fahmis salaf, sesuai dengan pemahaman salaf. Salaf maksudnya pemahaman para sahabat. Nah, dalam memperlakukan ayat juga kita merujuk kepada salaf. Ketika salaf tidak mentakwil, kita tidak boleh mentakwil. Ketika salaf mentakwil, kita ikut mentakwil kita. Jadi mentakwil itu bukan karena dorongan hawa nafsu, bukan karena pemikiran kita. Nah, itu enaknya kita ngaji akidah. Kita ngaji akidah tidak perlu memeras otak. Modalnya cuma nurut, manut, ya udah selesai. Apa kata Al-Quran, ikuti itu. Apa kata As-Sunnah, ikuti itu. Apa kata sahabat, ikuti itu. Qala Allah, wa qala Rasul, wa qala sahabah. Nah, ayat yang tidak boleh ditakwil itu sifat-sifat Allah. Istiwa di antaranya. Lalu, adakah ayat yang ditakwil? Adakah sifat yang ditakwil? Ada. Karena para sahabat juga mentakwil. Kita ikut mentakwil. Apa? Ma'iyah. Nah, insya Allah nanti akan sampai pembahasan kita kepada ma'iyah. Yaitu kebersamaan Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Al-Quran juga yang bicara. Dia bersamamu kemanapun kamu pergi, dimanapun kamu berada. Ya, Allah itu bersama kita. Nah, itu ditakwil. Yang dimaksud bersama kita bukan zat Allah. Karena zat Allah istiwa di aras itu sudah final. Nah, maka yang bersama kita itu, ma'akum itu maksudnya satu, pendengaran Allah. Dua, penglihatan Allah. Tiga, pengetahuan Allah. Empat, pengawasan Allah. Lima, penjagaan dan pemeliharaan Allah. Nah, itu yang bersama kita. Zat Allah istiwa di aras, tidak akan bersama kita.
Nah, di sini persimpangan jalan kita dengan kaum sufi, ajaran tasawuf. Perkara takarrub ilallah kita sepakat. Kita sama berpacu, sama bersinergi untuk mendekat dengan Allah. Tapi ingat, kita tidak bakal bersatu dengan Allah. Tapi sufi bisa bersatu dengan Allah. Nah, itulah dia ittihad yang diajarkan oleh Abu Yazid Al-Bustami. Ittihad artinya menitis. Jadi Allah menitis pada orang-orang tertentu. Ini pertama diyakini oleh orang-orang Nasrani. Allah menitis pada diri Yesus, kata mereka. Kemudian diadopsi oleh Syiah. Syiah yang paling radikal itu adalah Syiah Nusairiyah yang ada di Suriah, ya, yang ada di Suriah. Maka kita melihat video ada orang Sunni dikubur setengah badan, ya, di sini dikubur, tinggal ini aja lagi, disuruh mengganti syahadat dari la ilaha illallah menjadi la ilaha illal bashar, ya, tidak ada Tuhan kecuali Presiden Bashar Assad. Apakah Bashar Assad Tuhan? Tidak, mereka nggak ngaku gitu. Tapi Allah menitis pada diri Bashar Assad. Allah itu ada pada diri Bashar Assad. Nah, ini namanya ittihad, ya, mulai menyatu. Nah, kemudian al-hulul, ya, hulul ini diajarkan oleh Al-Halaj. Ini juga tokoh sufi, ya. Nah, lalu yang ketiga adalah wihdatul wujud oleh Ibnu Arabi. Tiga-tiganya tokoh sufi. Ya. Nah, dicontohkan, ya. Ini ada cangkir. Ya. Ini ada toples gula. Di sini ada teh. Lalu di termos ada air panas. Ini gelas kosong. Pertama, dimasukinlah gula. Sesendok, 2 sendok sesuai dengan selera. Lalu dimasukkan teh celup. Ini tempatnya bisa nih, sini gula, sini teh. Dan situ air panas. Lalu diseduh. Jadilah teh panas. Kalau tadi bisa ditunjukkan ini gula, ini teh, itu air panas. Tapi setelah wihdatul wujud, setelah dipersatukan yang ada cuma satu, disinilah teh, disinilah gula, disinilah air, tidak lagi bisa dipisahkan. Nah, kata orang kampung kita sebelah, manunggalin kaulo Gusti, manunggal, bersatu dengan Allah. Ya, ini kalau Wali Songo, ini termasuk kajiannya Syekh Lemah Abang. Ya, Syekh Lemah Abang meyakini wahdatul wujud seperti itu. Nah, yang benar, kita mendekatkan diri kepada Allah itu suatu keniscayaan. Kita berusaha berpacu, ya, bersemangat untuk mendekat kepada Allah. Nabi mengatakan kita mendekat kepada Allah sejengkal, Allah mendekat kepada kita satu hasta. Tapi kita tidak bakal bisa bersatu dengan Allah karena Allah jauh di arash. Gitu Pak ya, wallahu a'lam. Jadi pemahaman yang kita beda dengan ulama salaf itu apa masuk derajatnya enggak sampai penyimpangan? Iya. Penyimpangan. Karena tadi telah kita sampaikan mentahrif, ya, mentakwil berarti telah merubah-rubah ayat. Ini adalah kebiasaan orang Yahudi, merubah. Dan kita disuruh meninggalkan oleh Allah. Al-A'raf ayat 180, ya. Apa kata Allah? Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'i. Tinggalkan orang-orang yang ilhad dari namanya. Ilhad itu termasuk
mentakwil, mentahrif itu. Disuruh tinggalkan oleh Allah. Jangan dilayani mereka sepanjang sudah kita sampaikan. Tapi kalau belum sampaikan, sampaikan dulu. Sampaikan dalilnya. Tegakkan hujah. Masih ngeyel juga, ya udah. Maaf ya, saya berangkat. Saya ada perlu. Bukan sampaikan aja yang perlu saya layani. Itu kasarnya seperti itu. Yang lain? Nah, dan juga tambah kata Imam Malik tadi, wal imanu bihi wajib. Beriman dengan istiwa itu hukumnya wajib. Kalau nggak beriman, dosa. Itu. Wallahu a'lam. Belum sampai keluar dari syahadat, membatalkan syahadat. Yang jelas keluar dari firqatun najiyah, ya, firqah yang selamat, ya. Tadi hadis iftirak, umatku akan terpecah menjadi 73 firqah, kulluhum finnar, semuanya terancam neraka, illa millatau wahidah, kecuali satu millah. Ditanya oleh sahabat, manhum ya Rasul, siapa yang satu itu ya Rasul? Jawab Nabi apa? Ma ana alaihi wa ashabi, yang aku dan sahabatku ada di sana, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi karena Nabi masih mengatakan ummati, dan umatku akan terpecah menjadi 73. Jadi kita tidak berani mengatakan orang itu keluar Islam. Orang itu mungkin masih dalam Islam, tapi keluar daripada firqatun najiyah, keluar daripada keselamatan. Tentu kalau keluar keselamatan berarti kesengsaraan. Dalam akidah tidak ada ikhtilaf. Yang ada ikhtilaf dalam fikih. Silahkan mazhab yang mana maunya. Tapi kalau dalam akidah cuma satu, firqatun najiyah, firqah yang selamat. Kalau berbeda ya sengsara, terancam neraka. Allahu a'lam. Mungkin apa sih namanya, pemahamannya nggak berhenti di situ. Lanjutannya mungkin kecenderungannya akan sesat, misalnya. Bisa. Kayak cenderung bulu gitu. Bisa. Orang tertentu itu awalnya kan dari situ. Ya. Dari manusia evolusi untuk orang-orang tertentu sehingga mempunyai kemampuan seperti Allah, sehingga diputus. Jadi kecenderungannya setelah pemahamannya seperti itu terbuka saja. Iya. Pintunya terbuka untuk hal yang nanti akan menyesatkan. Karena sejarah mencatat, saya lupa, entah Al-Hallaj, entah Ibnu Arabi, itu dihukum mati. Dihukum mati oleh ulama karena kesesatannya itu. Masuk sesi pikiran. Dihukum mati juga ya? Iya. Ya, wallahu a'lam, enggak terlalu mengikuti. Dan debunya itu, debu mayatnya itu dibuang ke Sungai Tigris. Nah, itu kalau kita mengkaji jejak hitam tasawuf gitu. Ada lagi? Dari bawah mungkin ada, Pak Edi? Ya, belum. Ya, kalau tidak ada, kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.